Perkenalkan, kami kelompok 1 dari kelas 10 MIPA 5. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan tentang praktikum dan hasil praktikum mengenai hukum Newton gravitasi yang telah kami lakukan. Saya akan menjelaskan prosedur langkah-langkah praktikum. 1. Ukur ketinggian dan beri tanda menggunakan solatif kertas pada ketinggian yang sudah ditentukan di tabel data pengamatan. 2. Jatuhkan benda dari ketinggian dan hitung waktu jatuhnya dengan menggunakan stopwatch. Ambil data sebanyak 5 kali. 3. Ulangi kedua dengan ketinggian yang berbeda, sudah ditentukan di tabel data pengamatan. 4. Lengkapi tabel pengamatan yang tersedia pada data pengamatan. Berikut ini adalah tabel data yang diperoleh dari hasil percobaan bola kasti dan bola tenis meja. Ini adalah tabel dari bola kasti. Dari ketinggian 150 cm diperoleh rata-rata 0,38 sekon. Dari ketinggian 145 cm diperoleh rata-rata 0,34 sekon. Dari ketinggian 140 cm diperoleh rata-rata 0,32 sekon. Dari ketinggian 135 cm diperoleh rata-rata 0,26 sekon. Dari ketinggian 130 cm diperoleh rata-rata 0,24 sekon. Ini adalah tabel dari bola tenis meja. Dari ketinggian 150 cm diperoleh rata-rata 0,40 sekon. Dari 145 cm diperoleh rata-rata 0,38 sekon. Dari ketinggian 140 cm diperoleh rata-rata 0,34 sekon. Dari ketinggian 135 cm diperoleh rata-rata 0,30 cm. Dari ketinggian 130 cm diperoleh rata-rata 0,26 cm. Selanjutnya yaitu analisis data. Yang pertama yaitu menghitung percepatan gravitasi dari data yang telah didapat. Yang kedua yaitu menghitung ketidakpastian relatif dari percobaan yang telah dilakukan. Yang ketiga menghitung ketelitian dari percobaan yang telah dilakukan. Dan yang terakhir yaitu yang keempat membuat grafik hubungan antara ketinggian dengan waktu. Percepatan gravitasi bola kasti. A 1,5 meter didapat 20,7 meter per sekon kuadrat. B 1,45 meter didapat 25 meter per sekon kuadrat. C 1,4 meter didapat 27,3 meter per sekon kuadrat. D 1,35 meter didapat 39,9 meter per sekon kuadrat. Dan yang terakhir yaitu E 1,3 meter didapat 45,1 meter per sekon kuadrat. Kemudian tabel analisis bola kasti. Seperti pada tabel yang telah dicantumkan, pada ketinggian 1,5 meter, waktu rata-rata yang didapat adalah 0,38 second, sedangkan percepatan gravitasinya 20,7 meter per sekon kuadrat. Pada ketinggian 1,45 meter, waktu rata-rata yang didapat adalah 0,34 second, sedangkan percepatan gravitasinya adalah 25,0 meter per sekon kuadrat. Yang ketiga, pada ketinggian 1,4 meter, waktu rata-rata yang didapat adalah 0,32 second, sedangkan percepatan gravitasinya adalah 27,3 meter per sekon kuadrat. Yang keempat, pada ketinggian 1,35 meter, waktu rata-rata yang didapat adalah 0,26 second. Percepatan gravitasinya 39,9 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang terakhir, pada ketinggian 1,3 meter, waktu rata-rata yang didapat adalah 0,24 second. Percepatan gravitasinya 45,1 meter per sekon kuadrat. Total dari percepatan gravitasinya adalah 158 meter per sekon kuadrat, sedangkan rata-ratanya 31,6. Selanjutnya yaitu hasil analisis data bola kasti. Di sini jadi kita akan menghitung ketidakpastian relatif dan ketelitian. Nah, pada awalnya kita harus menghitung delta X seperti rumus yang telah tercantum pada slide-nya. Jadi kita menggunakan rumus itu, kemudian dihasillah delta X-nya yaitu 4,6.
Kemudian, untuk menghitung ketidakpastian relatif, rumusnya adalah delta X per gravitasi dikali 100%. Dihasilkanlah ketidakpastian relatifnya yaitu 14,5%. Maka dari itu, ketelitiannya adalah 100% dikurangi 14,5%, sehingga ketelitian yang didapat adalah 85,5%. Percepatan gravitasi bola tenis meja pada ketinggian 1,5 meter, gravitasinya 18,75 meter per second kuadrat. Pada ketinggian 1,45 meter, gravitasinya menjadi 20 meter per second kuadrat. Pada ketinggian 1,4 meter, gravitasinya menjadi 24,2 meter per second kuadrat. Pada ketinggian 3,5 meter, gravitasinya menjadi 30 meter per second kuadrat. Pada ketinggian 1,3 meter, gravitasinya menjadi 38,4 meter per second kuadrat. Tabel analisis bola tenis meja bisa dilihat pada tabel di slide ini bahwa total percepatan gravitasi 131,35 meter per second kuadrat dengan grafik G kuadrat sama dengan 3711,6 meter per second kuadrat. Dan rata-rata percepatan gravitasi yaitu 26,27 meter per second kuadrat. Hasil analisis bola tenis meja. Dalam hasil analisis ini kita perlu mencari ketidakpastian relatif dan ketelitian. Tetapi sebelum itu kita harus mencari delta X dengan rumus yang sudah tertera pada slide. Maka delta X yang dihasilkan yaitu 3,61. Maka ketidakpastian relatifnya menjadi delta X per rata-rata gravitasi dikali 100%. Maka dapat dihasilkan ketidakpastian relatif yaitu 13,7%. Maka dari itu ketelitiannya yaitu 100% dikurang 13,7% sama dengan 86,3%. Bisa dilihat di slide ini grafik hubungan ketinggian terhadap waktu benda jatuh ke tanah, perbandingan dari bola kasti dan bola tenis meja. Kesimpulannya, setelah melakukan percobaan dan analisis data mengenai hasil percobaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 1. Percepatan gaya gravitasi suatu benda dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah ketinggian atau jarak dan waktu tempuh. 2. Percepatan gravitasi dan percobaan menggunakan bola kasti dan bola tenis memiliki hasil yang berbeda tergantung pada ketinggian dan gaya gravitasi yang dihasilkan pada saat bola dijatuhkan. 3. Massa benda bola kasti dan tenis meja tidak mempengaruhi hasil percobaan gerak jatuh bebas, karena percepatan benda saat jatuh tidak dipengaruhi oleh massa benda, tetapi dipengaruhi oleh gravitasi. Kami dari kelompok 1, kelas 10 MIPA 5, pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang praktikum dan hasil praktikum mengenai momentum dan impuls yang telah kami lakukan. Saya akan menjelaskan prosedur atau langkah-langkah praktikum. Langkah-langkah percobaan. 1. Letakkan meteran tegak lurus dengan lantai. 2. Jatuhkan bola dari ketinggian pertama. 3. Perhatikan ketinggian bola saat pertama kali terpantul. Kemudian catat pada tabel. 4. Ulangi kedua dan ketiga sebanyak 5 kali dalam mengubah ketinggian pertama, lalu catat pada tabel. 5. Ulangi langkah ke-1 sampai ke-4, namun kali ini benda dijatuhkan ke meja. Berikut ini adalah tabel data yang didapat dari percobaan bola kasti dan tenis meja yang telah dilakukan pada tanggal 13 Mei 2022. Berikut ini adalah tabel dari bola kasti. Untuk bola kasti lantai diperoleh koefisien restitusi rata-ratanya 0,726. Untuk bola kasti meja diperoleh rata-rata sebanyak 0,829. Ini adalah tabel bola tenis meja. Untuk bola tenis meja lantai diperoleh rata-rata sebesar 0,798. Untuk bola tenis meja yang untuk meja rata-rata diperoleh 0,884. Selanjutnya yaitu analisis data bola kasti yang dipantulkan ke lantai.
Yang pertama, kita akan mencari koefisien restitusinya. A, ketinggian 1,5 meter didapat 0,730. Kemudian B, pada ketinggian 1,45 meter didapat 0,728. Kemudian C, pada ketinggian 1,4 meter didapat 0,726. Kemudian D, pada ketinggian 1,35 meter didapat 0,724. Dan yang terakhir yang E, pada ketinggian 1,3 meter didapat 0,723. Yang kedua adalah tabel analisis. Berdasarkan tabel yang telah ditampilkan, H1 merupakan ketinggian awal dan H2 merupakan ketinggian bola setelah dipantulkan. Yang pertama, H1-nya yaitu 1,5 meter dan H2-nya yaitu 0,8 meter. Sehingga koefisien restitusi yang didapat adalah 0,730. Kemudian yang kedua adalah H1-nya itu 1,45 meter dan H2-nya 0,77 meter. Sehingga koefisien restitusi yang didapat adalah 0,728. Kemudian yang ketiga, pada H1 1,4 meter dan H2 0,74 meter didapatkan koefisien restitusinya adalah 0,726. Kemudian yang keempat, pada H1-nya 1,30 meter dan H2 0,71 meter, koefisien restitusi yang didapat adalah 0,724. Kemudian yang terakhir, pada ketinggian H1 1,3 meter dan H2 0,68 meter, koefisien restitusi yang didapat adalah 0,723. Sehingga jika ditotal, koefisien restitusinya adalah 3,631. Kemudian yang ketiga yaitu hasil analisis data. Nah, di hasil analisis data ini, kita akan menghitung ketidakpastian relatif dan ketelitiannya. Jadi, langkah awal yang harus kita cari yaitu mencari delta X sesuai dengan rumus yang telah ditetapkan dan ditampilkan pada layar ini. Nah, pada perhitungan yang telah dilakukan, delta X-nya itu dihasilkan 0,01. Sehingga ketidakpastian relatifnya yang berumus delta X per koefisien restitusi dikali 100% menghasilkan 1,377%. Sehingga ketelitiannya 100% dikurangi 1,377%. Jadi ketelitiannya adalah 98,623%. Analisis data bola tenis meja terhadap meja. Koefisien restitusi terhadap meja. Bisa dilihat pada slide ini, koefisien restitusi pada ketinggian 1,5 meter sampai 1,3 meter. Tabel analisis bisa kita lihat pada slide ini, percobaan yang telah dilakukan dan semua hasilnya. Hasil analisis. Pada hasil analisis, kita harus mencari ketidakpastian relatif dan ketelitian. Tapi sebelum itu, kita harus mencari delta X terlebih dahulu dengan rumus yang telah tertera di slide. Sehingga menghasilkan delta X sama dengan 0,003. Maka ketidakpastian relatifnya sama dengan delta X dibagi koefisien restitusi dikali 100%. Maka dapat dihasilkan ketidakpastian relatif sama dengan 0,339%. Maka ketelitian yang didapatkan yaitu 100% dikurang 0,339%. Jadi ketelitiannya adalah 99,661%. Kesimpulannya, setelah melakukan praktikum dan analisis mengenai hasil praktikum tersebut, dapat disimpulkan bahwa 1. Besaran nilai koefisien restitusi E
dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah ketinggian, bidang pantul atau tumbukan, kecepatan yang dipengaruhi gaya gravitasi, dan objek benda. 2. Pada percobaan bola kasti dan bola tenis meja, besar nilai koefisien restitusinya lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari 0, maka termasuk jenis tumbukan lenting sebagian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Terima kasih.